Terus kalau jenengan mempelajari apa tentang lontar-lontar kuno, istilahnya kan sambil belajar sambil bekerja ya. Nah itu pernah nggak menemukan lontar kuno yang berisi tentang ilmu apa ya? Ilmu kanuragan. Banyak. Ilmu kekebalan juga. Banyak. Contohnya Om? Kesukaannya orang Jawa kuno kan gitu. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Siap. Terus Merwin, ketika itu kan di Siberia, kalau di kemarin di Gunung Wilis kemarin, Apa? itu kan ketemu sama macan ya? Bukan kita pasang kamera trap Mas dulu, belum ada rame-rame apa namanya? Harimau. Rame-rame kamera dan lain-lain, tak pasang trap. Satu Gunung Wilis ini. Bukan Wilis saja, tapi hampir dari ujung kulon sampai sini, sampai selatan arah Purwo, saya pasangin. Tuk 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 tuk. Beratus-ratus kamera trap saya pasang di sana. Bulan ke depan kita cari lagi. Akhirnya kan ketemu Masnya dulu ngingatin saya ketemu siapa dulu yang porterin Masnya ke mana dulu? Ke Arjuna. Oh iya Mas Andi. Ah itu ketemunya di gunung. Jadi ceritanya dulu itu teman-teman yang hubungan sama saya sekarang akhirnya ketemu. Akhirnya kan zaman sekarang ada Facebook ada apa terkonek ini ketemunya kalau nggak di hutan di gunung gitu aja. Jadi di sana. Berarti di Arjuna juga masang ya? Iya, tak pasang. Kamera trap. Tak pasang semua. Tapi yang di bawah di zonanya apa namanya? Yang ada polisi hutannya udah enggak. Yang zona-zona apa? Atas yang saya pasang. Jadi saya penasaran saja, Mas. Ada nggak di sini tuh hewan-hewan yang masih ada apa enggak apa ya? Yang punah. Bis atau apa? Jadi kita rekam. Nah dari itu, ternyata di sini ada ini. Kita cek pola larinya kemana, geraknya kemana, perburuannya kemana, zona luasnya ini di mana. Kan dia punya tori-tori. Kita pelajari dulu. Jadi kita nggak membabi buta. Datang, bro, saya datang mau nyari tak foto, enggak. Kita pelajari dulu. Kalau ada, saya lari kemana ini? Oh iya. kita hitungin, kita perhitungkan. Di sana, ada di sana, saya di sini. Kalau dia sampai lari, sebelum saya kemas-kemas, dia nyampe duluan saya, apa saya sudah ada, itu kita perhitungkan. Harus diperhitungkan matang-matang. Ya, larinya, kemudian apa namanya, ini, kita kan, namanya gunung kan ada tebing, ada apa, dan lain-lain. Kalau mereka itu kalau turun kan nggak begitu gimana ya, mungkin kaki depannya kan nahan ya. Ini jenis macan ya? Nah, kita bahas aja yang jenis kucing besar. Kucing besar. Itu kita harus memprediksi itu. Kita harus paling nggak di sekitar tebing jurang itu. Jadi kalau kita lari, mengutarin lah ini tebing jurang. Istilahnya kita jebak mereka. Kalau lari dia kan ke pelosok. Kita larinya ke samping sana. Gitu loh. Masih ada strateginya ya. Trik-trik lainnya masih ada untuk melihat mereka. Tapi harus teliti dulu. Nelitinya nggak sehari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, enggak. Pasti paling lama, paling pendek 1,5 tahun atau apa. Baru kita berani terjun. Kalau enggak, biarin aja kamera trap yang neliti dulu. Oh iya. Berarti penelitiannya itu dibaca dari hasil kamera trap? Iya. Sini ada, di sini ada. Kita kan ngira-ngira, larinya ke sini. Zonanya ini. Kita pasang. Di situ ternyata habitatnya mereka. Larinya ke sini, berburunya di sini, makannya di sini. Oh, Merwin kan sendiri ya itu di hutan ya? Nah, itu gimana melatih kepedeannya itu? Wah, ini balik lagi ke awal tadi itu. Ketika naik gunung pertama tadi ya berarti? Zona spiritual. Oh iya. Terus Om Merwin, ini pembahasan yang terakhir Om Merwin. Katanya Om Merwin mau mencetak buku ya? Itu berjudul Tata Krama Om Merwin ya? Ya, Tata Krama. Nah, itu bersumber dari mana Om? Sebenarnya kan gini, bukannya prihatin ya, karena kita juga manusia biasa, nggak bisa lepas dari sana.
Tapi kan kebanyakan sekarang kita kan sudah lupa dengan leluhur Tata kita. krama, betul. Zaman dulu ada orang di sana ya duduk ya. Pak Amit, kan gitu. Iya. Nuwun sewu. Bayangin dulu orang di ada Padahal orang tua jauh. di sana, orang mungkin ada duduk atau apa. Kemudian bayangin ke orang tua zaman dulu itu, masnya, oh ya kalau Islam kan hari raya kan, pasti apa namanya? Sungkem. Ya, kalau zaman dulu itu sampai sungkem itu yang pertama ditujukan Kaki, ya? kaki ibunya, Betul. bapaknya, dan lain-lain. Kemudian jurus lagi ke pola masyarakat kita. Aduh, ngeri sekarang kalau melihat zaman sekarang. Berarti tata krama ini Berhubungan dengan sehari-hari. berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat pada zaman dahulu, Om. Pada zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu malah lebih tertata, Mas. Menurut saya, ketata sekali. Terus Om Erwin, itu referensinya dari mana Om Erwin? Menulis buku itu? Dari pekerjaan saya membersihkan lontar. Oh. Di situ kan ada ditulis. Berarti juga ada apa ya? Sistem tata krama juga, Om Erwin? Ada, lengkap. Dan di prakteknya pun Itu lontar dari kerajaan apa, Mas Erwin? macam-macam. Di Jawa kan banyak sekali. Tapi yang- rata-rata sama ya? Kan induknya sama, Mas, sebetulnya. Tapi dikembangkan, ada yang dirubah, dikembangkan, dirubah kan sampai ya contoh aja kayak wayang gitu loh, Mas. Awalnya kan wayang beber, apa-apa namanya, saya nggak tahu. Akhirnya sampai sekarang kan ini zona Islam sebetulnya ya, Iya, iya. wayang sekarang. Itu kan terus dirubah, digubah. Begitu juga dengan Tata krama. sistem tata krama itu ditambahin, ditambahin, dikurangi. Induknya sama, mungkin ya dari Medang, dari Mataram kuno. Berarti yang jenengan tulis dan bukukan ini dari itu ya, dari apa? Lontar, prasasti Ya, yang pernah sampean baca ketika bersih-bersih di museum ya, gitu. di Leiden itulah intinya. Di situ akhirnya kita pelajari di masyarakat. Oh begini ternyata, oh begitu ya, cocok masa-masa lampau orang-orang zaman dulu begini tata-tatanya. Contohnya begini, mau makan atau apa gitu. Kalau dulu kan namanya keluarga besar ya di zaman dulu. Ini yang biasa aja. Kalau yang tua dulu belum kan. Oh, gitu ya. Berarti nunggu yang paling tua makan dulu. Iya, entah ke neneknya atau kakeknya, baru bapaknya, ibunya. Berarti sangat Spiritual zaman dulu itu luar biasa, Mas. Ini kita balik lagi nggak masalah ya? Masalah ke spiritual. Ya itulah, spiritual itu bukannya dicari, tapi kan dulu itu langsung diterapkan. Jadi langsung diterapkan, langsung laku gitu langsung ya. lelaku. Langsung kayaknya. lelaku. Jadi kalau menurut saya kok lebih mantap. Oh Merwin, terus kalau jenengan mempelajari apa tentang lontar-lontar kuno, istilahnya kan sambil belajar sambil bekerja ya. Nah itu pernah nggak menemukan lontar kuno yang berisi tentang ilmu apa ya? Ilmu kanuraga. Banyak. Ilmu kekebalan juga. Banyak. Contohnya Om? Kesukaannya orang Jawa kuno kan gitu. Jadi Kedikdayaan gitu ya. Kespiritualan orang masa lampau itu kan 3 jenis, Mas. Gimana Om? Dasar. Dasar. Kayak yang ini kan tadi yang kita buah sedemikian rupa sampai batu sampai awalnya kan dasar kehidupan. Itu spiritual. Oh, Yang kita buah sampai tetek bengek naik gunung sana sini itu dasar. masih dasar Mengenal ya? diri. Oh, mengenal diri sendiri. Nah, setelah kenal, dicarilah kelebihannya, kekurangannya, dan kelebihannya. Nah, dari kelebihannya ini orang cenderung ke kesaktiannya. Mungkin begitu. Oh. Dirapal lah, itu kan kalau menurut saya, ilmu saat ini kan teknologi, Mas. Nah, ini teknologi. Orang kebal atau apa, teknologi. Di teknologi ya? Teknologi zaman kuno. Bisa sekarang mudah-mudahan ini saya kan lagi nulis buku yang ke-7 sekarang. Ini ke-8 ini. Itu mau saya korek-korek dikit.
Ini saya dapat hadiah buku enggak, Om? Ada, tapi jangan dibuka Siap. sekarang Ini ya. buku misterius ini kayaknya. Nanti aja. Siap. Dibuka siap, di belakang. siap. Lah, nanti apa namanya? Tadi di mana? Saya lupa ya tentang buku. Gara-gara buku ini. Oh, 3 tahap. 3 tahap. Dasar, Pertama dasar, kenali mengenali diri sendiri. Kalau sudah tahu, Sifat-sifat ke apa itu? Sifat manusia yang umum kita ketahui dari api, tanah, udara, air, apa macam-macam itu kita pahami. bumi geni banyu angin. Iya, gitu itu kita paham, kita akan menemukan diri sendiri kan, menemukan. Nah, ini tahap kedua. Akhirnya menjerumuslah orang ke kesaktian, ke kedidayaan, dimantrain, karena mantra itu kunci, Mas. Tek. Penghidup. Berarti mantra itu adalah penghidup, ya. Berarti Lelaku. kalau sudah lelaku, sudah mengetahui diri sendiri, Baru tahu dimantra. mana yang Mantra itu kunci. berarti walaupun Menurut ini loh, bukan menurut saya. Oh, menurut Lontar ya? Ya, bukan menurut saya loh. Tapi ya, orang zaman dulu mempraktekannya begitu. Kenali dirimu sendiri dengan segala macam keruwetan dunia. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Bagaimana cara kamu lepas dari Masalah itu. masalah yang keruwetan dunia atau kesenangan dan kesusahan itu sebenarnya sama aja, Mas. Kalau orang senang ya kayak gitu, orang susah ya kayak gitu. Kalau sudah lepas dari situ, dia akan menemukan diri. Nah, setelah menemukan diri, apa sih tingkatan ketinggi spiritual apa, Mas? Nah, saya jadi tanya sekarang apa? Apa ya? Kesaktian, Om? Bukan? Enggak. Ngapain kita sakti? Kosong. Iya. Ngapain kita sakti-saktian? Ya kan? Kalau kesaktian itu kan orang inginnya cari sakti, akhirnya kalau dia Kesucian ya berarti. kalau dia masih punya sifat aku loh, Aku kamu song tak hajar loh kamu, kan gitu. Karena aku sakti, keruas mati, kan gitu. Iya. Berarti Akhirnya kalau itu tahap kecil kan, tahap besarnya kita bisa menjajah bangsa lain, menginvasi bangsa lain karena kita dikdaya. Tapi kespiritualan yang tertinggi adalah yaitu suwung, udah gak mau nol apa, itu tadi ya, nol, kosong itu tadi. Udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada sedih, nggak ada senang, nggak ada susah, nggak ada amarah. Ada nggak orang kayak gitu kan gitu? Tapi tempaannya ini masih dasar tahap 1 ya, susahnya bukan main. Iya. Berarti kalau sudah kosong itu berarti malah tingkat spiritual tertinggi ya? Iya. Mau apa lagi? Dia udah nyatu kok. Udah nyatu dengan buminya, menyatu dengan Bapa Akasanya. Mungkin bisa menyatu dengan Tuhannya. Menyatu dengan apapun. Kembali sudah. Siap. Tapi prosesnya itu nggak bisa Berarti dibayangkan. project yang sekarang Om Erwin tulis itu apa, Om? Apa saja? Ya, itu tadi. Tentang tata krama. Tata krama, terus pendakian Seven kisah Summit. haru biru, haru pilu tentang mendaki gunung. Dan saya ingin mengupas lagi tentang bukan sejarah. Kalau sejarah ini kalau kita membahas sejarah ini susah loh, Mas. Saya sudah pernah kecebur di situ lama sekali. Dari versi ini begini, versi ini begini, versi itu begitu. Jadi kayaknya ini saling membenarkan diri. Karena apa? Dulu zaman dulu bertingkat-tingkat. Yang lemah ini yang kalah, yang nulis kan yang menang kan? Betul. Yang kalah ini KO dia. Jangan kan menulis yang hidup aja nggak bisa, udah mati dia. Ini yang nulis ini. Yang masalahnya kan di sini. Berarti seperti aturan A sebenarnya bagus tapi ditulis oleh yang menang dijelekkan gitu kan bisa ya? Itu kalau politisasi. Makanya saya membahas sejarah itu kapok beneran. Karena ini begini, ternyata itu tadi dari yang banyak tadi itu, tinggalan yang banyak. Kok begini ya? Runtuhnya gara-gara ini nih. Ini saling menyalahkan. Tergantung siapa yang melihat berarti. Di lontar yang banyak tadi, yang 33.000 lebih itu, ada beberapa bagian ini saling menyalahkan. Bener. Ini gara-gara keluarga ini
keluarga ini hancur, kerajaan ini hancur, kerajaan itu hancur, ini itu dan lain-lain. Begitu. Jadi kayaknya udah kapok lah. Udah nggak, sekarang nggak nulis sejarah lagi ya, mending tata krama. Kita bahas kehidupan yang ada di sehari-hari. Terus Om, kalau ingin membeli Om, jika teman-teman ingin membeli, Ini belum jadi Mas, belum jadi ya? masih di tahap. Nah kan Yang tata krama kan sudah hampir mulai rilis, kan? 65% editing. Siap. Editing Tapi saya terbitkan di Belanda. Diterbitkan di Belanda? Iya. Sama, ada di Finland, ada di Rusia. Tapi Indonesia ada ya? Ada. Siap. Tapi saya itu penasarannya ini karena saya maunya sih, ini terlalu ya. Iya, gimana? Sampaikan Om. Kita kan orang Indonesia. Kita itu punya adat istiadat yang luar biasa Mas. Seperti yang saya tadi kita bicara tadi, yang hancur bangkit lagi, hancur bangkit lagi. Mau saya publisnya itu, ini loh Indonesia, ini loh kita. Kita punya sistem pengairan sampai bisa membuat bahan makanan. Kita punya sistem pertukangan kayak gitu akhirnya. Kita punya sistem kerohanian. Spiritual. Kita punya sistem kehidupan bersosial masyarakat, tata krama tadi. Jadi kita coba, moga-moga alam merestui. Amin. Kemudian umur masih panjang. Amin. Kita coba ini kupas satu. Tapi jangan beberapa. Kita kan nggak sendiri Mas. Ada sih ini pendukungnya lebih banyak. Di belakang saya banyak yang backup ini itu. Kalau sendiri nggak bisa. Siap. Karena ya itu tadi, apalagi membicarakan ini Nusantara masa lampau itu luar biasa, nggak bisa dibahas sehari, 2 hari. Kalau pandangan Om Erwin tentang itu Om, apa ya, yang sekarang lagi panas-panasnya itu loh Om, hanya pandangan pribadi saja Om, karena kan jenengan banyak membaca lontar dan prasasti tentang ini Om. Hantu. Bukan. Apa? Peradaban yang hilang itu apa? Atlantis ya? Atlantis kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Tapi belum ada bukti. Dulu ini kan kita balik lagi Mas. Yang itu tadi ya. Kehancuran ini kan berkali-kali. Secara global 7 kali. Di Indonesia aja 23 kali. Mungkin salah satu dari situ menghancurkan Atlantis. Situs Gunung Padang itu luar biasa. Itu peradaban masa lampau. Tapi jangan terpengaruh dengan sesuatu yang kan ada yang dibesar-besarin Mas. Tapi dengan nggak ada bukti. Kalau kita kan punya bukti ini tes karbonnya ada kan gitu, kita ada. Jadi kalau kita bicara kita ada pedoman. Nah, jangan terpengaruh dengan sesuatu yang melebih-lebihkan. Ini loh peradaban kita gini, tapi nggak ada bedanya kan? Karena ada sesuatu yang alam yang membuat. Contohnya kita, buat contoh ya, piramid. Piramid itu alam bisa loh membentuk piramid. Iya benar. Dari apa? Ya dari itu tadi, benturan bumi ini 2 lempeng kuat. Jadilah piramid ya. Di Antartika banyak sekali piramid. Saya ketemu itu 16. Bentukan alam semua. Iya, bentukan alam semua. Di sini juga ada bentuk piramid. Karena kenapa orang dulu membuat piramid kan gitu, untuk yang asli yang buatan manusia loh. Kan, waduh ini panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk apa Om? Kalau apa? Ini penelitian ya, bukan dari apa ya? Penelitian saya maaf Pak karena meminjam hasil penelitian dan bersama. Piramid itu ada berapa sisi Mas? 3 ya? 4. 4. 1, 2, 3. Oh iya 4. 4 itu berarti ada sudut berapa? 4 kan ya? 1, 2, 3, 4. Sudut itu Mas. Ini aja ya buat mana tutupnya tadi? Oh ini dia. Biar nggak tumpah. Ini dibalikin nggak apa ya? Nanti aja. Nanti kelamaan. Buat
buat bercontoh. Ini aja landasannya. Ya. Awal landasan. Ini kan gini, gini. Piramid kan gini. Satu lagi, Jadi ya. sudut. Tapi intinya kan 4. Kenapa kok 4? Kenapa? Ada sudut. Orang zaman dulu kenapa kok begitu? Kenapa? Kan gini. Ini penelitian masa lampau, Yeah. orang masa lampau. Hasil penelitian orang masa lampau yang kita kuak dari batu-batuan yang ada dari textbook. Iya, geologi. Kita tadi. baca itu. Orang zaman dulu itu kan pasti membutuhkan pemujaan. Pemujaan itu apa sih? Tempat berdoa. Seseorang yang sudah nggak kuat dengan dirinya sendiri di tahap pertama spiritualan, kespiritualan tahap pertama mengenal diri. Kalau nggak kuat, gimana sih? Pasti meminta, ya kan? Bahkan orang zaman sekarang pun masih dilakuin. Putus cinta, minta langsung minta, ya Tuhan berikan saya apa? Wah, jelas gak banyak permintaan orang. Ini kan nggak semua sama, Mas. Nggak semua sama. Dan tempat ini, kalau orang zaman dulu membuat piramid ini di suatu tempat untuk seseorang yang berbeda-beda. Orang Jawa sudah tahu ini. Oh, sudah tahu? Iya, orang Jawa kuno sudah tahu. Kliwon, Paing, Pon, Wagi itu kan 5 kan? Oh iya. Kalau Kliwon di tengah. Ya. Kalau Legi di timur. Itu kan masnya tahu kan? Iya. Itu kenapa kok begitu? Jadi disesuaikan dengan kalau orang satu-satu kan zaman dulu kebanyakan namanya manusia banyak. Disesuaikan. Hari lahirmu apa? Kamu berdoanya di sini. Kliwon netral, kamu bisa menghadap kemana-mana. Tapi kalau hari lahirnya Legi gitu, ya harus di sisi sini. Kamu berdoanya di sisi sini. Si Paing, jangan di sini, nggak cocok. Kamu nggak akan cepet, berdoaanmu nggak akan cepet, nggak akan koneksi dengan alam lama. Kurang. Oh. Harus di sini. Si hari lahir lainnya ada di sini, lahirnya juga di sini. Orang Jawa udah temu itu. Iya. Guru Dino kalau bahasa Jawanya itu. Jadi berdoa pun ada arahnya, satu arahnya. Betul. Nggak bisa kita yang ini itu Kliwon. Kemana pun bisa. Bayangin sekarang ini kita kan membahas piramid tadi. Sementara ini kan orang awam menyebut piramid ya piramid segi kayak di Mesir. Padahal semua bangunan kuno ini kan piramid, Mas. Borobudur 4 sisi besar. Walaupun dia berbentuk mandala. Tapi sebetulnya kalau dilihat lagi itu 4 sisi. Di suku gitu ya, yang 4 sisi. Di utama yang utama ya 4 sisi. Semuanya 4 sisi. Dikhususkan untuk orang-orang yang meminta suatu berkah karena sudah nggak bisa nahan diri sendiri. Menahan saya udah nggak bisa udah nggak bisa mengatasi masalah saya. Oh iya. Berarti kan meminta kepada siapa ya? Saya nggak tahu. Tuhannya gitu. Mungkin Tuhannya. Dia udah dibuat suatu struktur. Kan kayak gitu. Nah, dari ini akhirnya waduh ini panjang ini, Mas. Kalau dibahas. Kita bisa merembet-rembet ke makhluk lain. Bener. Makhluk lain ada apa? Bener apa nggak ada itu. Ketemu semua, Mas. Kalau kita tahu dasarnya dulu. Kalau kita langsung masuk kelas 2 gitu ya susah. Kalau kita mau melajari kayak yang begitu, saya nggak bisa nyebut apa namanya ya. Itu terus kita langsung ke tahap 2, kelas 2 atau kelas 3 ya susah. Kalau kita nggak didasari dulu. Kalau kita dari TK kecil langsung kita merembet, kok kayaknya jawaban yang katanya orang sulit dicari kok ketemu ya ini kan gitu lah. Contohnya berarti bisa dilogikakan Om biasanya. Bisa. Dewa itu bisa dilogikakan. Kenapa ada dewa? Jangan-jangan dewa ini makhluk asing kan gitu. Alien gitu ya.
kita nggak sendiri, hidup ini nggak sendiri. Kita kalau ke Antartika, kalau masnya nanti ada rezeki, bisa ke Punta Arenas, nyebrang ke di sana ada inti Antartika. Fotonya di sini ada. Mana ya? Itu ada apa? Ada makhluk lain? Oh, tak ceritain. Ini sesuatu yang katanya apa namanya? Nggak bisa di gaib, tapi bisa di logika. Semua itu ternyata bisa di logika, tapi tadi mana ya fotonya? Apa nanti aja ya? Kirim aja Om, kirim aja Om. Atau di Google saya, Google Erwin Winarno gitu udah. Udah ada. Itu apa Om? Benar. Kayak penampakan gitu ya? Kalau saya nggak ada buktinya, bicara susah mas. Bentar, mas. Cari lama nggak apa ya? Kemarin kayaknya sempat itu upload apa yang pelangi terus ada salib gitu ya? Bukan. Bukan itu? Oh ini nih. Nih. Ini ada porosnya bumi. Terus? Jadi intinya bumi, inti apa? Magnet itu kan di situ mas. Itu kutub selatan, kutub utara di utara. Jadi porosnya bumi muter porosnya kan di sini. Ini ada di sini. Porosnya itu. Nah kalau udah di sini, kalau kita musim panas di sana kan kebalikan musim utara. Di sana Desember, Januari itu musim panas ya. Kan nggak ada siang, nggak ada malam. Oh di sana nggak ada siang, nggak ada malam? Matahari ada di utara gitu. Muter aja ya. Nah ini porosnya di sini. Saat malam, nah tapi nggak ada siang, nggak ada malam, tapi ada malam. Malamnya itu saat matahari redup, tapi masih ada cahaya. Apa ya? Kayak sore gitu ya? Kayak sore. Saat sore ini keluarlah semua. Apa tuh?